Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini kita akan belajar soal memahami makna dan paham tentang gereja. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami makna dan paham tentang gereja, sehingga pada akhirnya bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam materi ini kita akan memperdalami dua bagian. Yang pertama soal gereja sebagai umat Allah, dan yang kedua gereja sebagai persekutuan terbuka. Pertama, gereja sebagai umat Allah. Langkah pertama, kita harus memahami arti gereja dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan dibantu dengan pertanyaan penuntun, yaitu apa itu gereja menurut pandanganmu dalam kehidupanmu sehari-hari? Apa tujuan orang masuk gereja? Apa ciri khas sebuah gereja? Yang pertama, arti gereja. Gereja berasal dari kata bahasa Portugis, yakni igreja. Dalam bahasa Latin dikenal istilah ecclesia, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang semuanya itu mengandung arti yang sama, yaitu kumpulan atau pertemuan ataupun rapat. Pengertian gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadah, misa atau merayakan ekaristi bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umum. Yang kedua, gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadah. Gereja adalah ajaran. Artinya sebuah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut dengan katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Gereja adalah organisasi, lembaga sejagat internasional. Gereja adalah organisasi dengan pimpinan tertinggi di Roma, dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat, yang garis dan koordinasinya diatur dengan sangat rapi dan teliti. Ada pimpinan yang tertinggi sampai terendah, yaitu paus, uskup-uskup, para pastor, biarawan, dan juga umat. Gereja adalah umat pilihan. Gereja adalah umat pilihan adalah kumpulan orang-orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Gereja adalah lembaga sosial atau badan sosial. Gereja adalah lembaga yang diselenggarakan untuk terlibat dalam pembangunan sosial. Untuk mendalami pengertian tentang gereja, mari kita melihat dalam teks kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 47. Yang berikut arti dan makna gereja. Kata gereja berasal dari kata igreja dalam bahasa Portugis, ecclesia bahasa Latin, dan ecclesia bahasa Yunani, yang berarti kumpulan, pertemuan, atau rapat. Gereja disebut sebagai gedung, juga sebagai rumah tempat berdoa, beribadah, dan melakukan perayaan ekaristi. Gereja adalah himpunan umat Allah yang dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri. Apa makna gereja sebagai umat Allah? Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah
untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh satu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janji. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Berikut ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, umat yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Yang kedua, ada hubungan mesra dengan Allah. Yang ketiga, umat Allah adalah orang yang hidup dalam persaudaraan cinta kasih. Yang keempat, umat Allah adalah orang yang sedang bersiar menuju tanah terjanji. Makna gereja sebagai umat Allah menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, ada pertumbuhan umat dan pertobatan sehingga banyak orang memberdiri dibaptis. Yang kedua, umat Allah hidup dalam persaudaraan, cinta kasih, dan penuh solidaritas. Yang ketiga, umat Allah bertekun dalam doa dan pengajaran para rasul. Seluruh pengertian tersebut mengandung dua hal. Yang pertama, dasar dan konsekuensinya. Dasar dari gereja yang umat. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan, cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Yang kedua, dalam hidup mengumat, banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, dapat diterima, dapat digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Yang ketiga, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Yang kedua, konsekuensi dari gereja yang umat. Pertama, konsekuensi bagi pemimpin gereja atau hierarkis. Yang kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Yang ketiga, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Pertama, konsekuensi bagi pemimpin gereja atau hierarki. Yang pertama, menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayan. Pimpinan bukan di atas umat, tetapi di tengah-tengah umat. Yang kedua, harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Pertama, kita harus menyadari dan menghayati persatuan dengan umat lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan umatnya secara individu saja. Yang kedua, kita harus aktif dalam kehidupan umat, menggunakan segala karisma, karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan misi gereja di tengah masyarakat. Kita semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Ketiga, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas bahwa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta atau pelengkap penderita, melainkan partner hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Itulah gereja beserta maknanya. Sekian dan terima kasih. Itulah gereja beserta maknanya. Sekian dan terima kasih.